bikin lagi karya yang gabungin, dan itu dananya dari mana itu pasti sulit, aku bilang gitu. Yang bikin redek ya kalau kamu jantungmu redek masih hidup, aku bilang gitu. Kalau jantungmu nggak redek ya udah nggak hidup lagi, jadi bikin hidup aja. Jadi kalau sama saya berarti mencari sesuatu yang baru, baik pada sumber dana, ini kan gabungan ya, antara sumber dana film, sumber dana panggung dan sebagainya, baik cara bekerjanya, cara menciptanya. Jadi selamatlah dedek, karena selama dedek itu Tuhan kasih jantung itu tuh berdegup ya, bukan untuk diam gitu. Jadi selama berdegup terus menerus dan lebih kencang, Tuhan pasti lebih seneng dan terjadilah karya itu. Makasih. Jadi memang mungkin karena saya sudah dari umur 19 tahun sudah hidup di set film ya Mas, jadi sepertinya salah satu yang diwariskan Mas Garin adalah kita nggak boleh berhenti untuk mencari ruang-ruang penjelajahan gitu dalam membuat sebuah karya. Jadi Cinekonsert ini adalah salah satu ruang yang kami jalani bersama ya Mas Garin, gak cuma saya tapi semua teman-teman filmmakers gitu. Ini sebuah pengalaman yang sangat mahal sebenarnya di proses kami berkarya. Ada saya, ada Vida, ada Mbak No, Marcel, bahkan DOP-nya Gadis Kretek juga. Jadi ini memang semangatnya memang melakukan penjelajahan dan juga inovasi Mas, dan saya rasa maksudnya film Indonesia nggak cuma film aja sebenarnya, karya-karya yang muncul dari Indonesia makin lama mesti makin bervariasi gitu, mempunyai menjajah kemungkinan bertuturnya dan juga mencoba mendobrak pasarnya sendiri gitu. Karena saya yakin ini pun melihat sambutan dan antusiasme di Esplanade dan juga di Intur. Waktu itu di Intur bahkan sampai 2.500 orang yang hadir Mas. Jadi saya sangat yakin dan itu pun yang juga Mas Garin selalu tanamkan ya kepada kami gitu yang ada di tim ini, bahwa selalu mencoba untuk mendobrak dan mencoba untuk menciptakan pasar sendiri gitu, terutama di dunia seni. Lalu hubungannya dengan FFI sebenarnya Mas, jadi sebenarnya Samsara itu karya yang kami buat hybrid. Kita punya versi Cinekonsertnya dan kita juga punya versi sinemanya yang akan dinikmati di bioskop. Jadi yang di juri di FFI adalah sebenarnya versi sinemanya yang dimana gamelan itu kami record, dan ini juga salah satu pengalaman yang baru dan sangat luar biasa gitu yang kami dapat dari Samsara, karena recordingnya itu dalam versi Dolby Atmos yang surround 360. Wow. Jadi itu another experience untuk menikmati karya ini, dan itu yang di juri di FFI yang sedang berjalan sampai sekarang gitu. Jadi mungkin itu penjelasan saya. Dari Mas Bayu dulu, ada yang mau ditambahkan? Pertanyaan tadi itu juga kita sih, tapi di dari FFI juga sebenarnya sama juga sih Mas. Jadi memang kebetulan ada sistem hybrid ini yang kami istilahnya inisiasikan begitu, karena dua format ini akan memberikan pengalaman yang berbeda. Bahkan saya pribadi waktu saya menonton di Esplanade, ini sebuah journey yang tidak hanya menstimulasikan daya imajinasi saya begitu ya, tapi ada hal ekstrinsik lainnya di saat saya melihat gamelan-gamelan ini memberikan sebuah resonansi. Jadi it's very magical ya, ini bagi saya sendiri ya. Dan sempat saya juga menonton waktu itu format bioskopnya juga, dan itu beda lagi pengalamannya. Jadi saya rasa dua format ini akan memberikan pengalaman baru ya kepada penonton nanti. Aku izin tambahin dikit tentang Cinekonsert ya Mas. Jadi sebenarnya kalau di international scene, Cinekonsert ini udah banyak sekali dilakukan untuk franchise film-film besar. Contohnya Gladiator, mereka membuat pemutaran film dengan live orchestra di dalam Colosseum. Lalu ada Harry Potter juga, dan banyak sekali Passion of Christ dan yang lain yang memang disajikan dalam bentuk Cinekonsert yang dinikmati dengan live music. Cuman memang di Indonesia ini kita baru punya Setan Jawa dan Samsara yang kedua gitu, dan ini memang yang di highlight adalah pengalaman menikmati karya seni, pengalaman sinematik, dan memang ketika sudah dialami pasti rasanya beda sekali gitu ketika menonton film dengan iringan musik live.
Oke, terima kasih Mbak Gita. Saya ke Mas Garin dulu ya, sebelum ke Mas Ya, Didi. sebenarnya di era modern itu dengan apalagi dengan digital ya, itu kan metamorfosis transformasi itu dan batas-batas seni tidak ada, tapi ruang-ruang tayang dan ruang-ruang distribusi makin beragam gitu. Jadi kalau saya bikin opera Jawa pasti ada filmnya sendiri, lalu ada pertunjukan panggungnya sendiri, bahkan kemudian ada pameran instalasinya itu di Louis Vuitton di Paris. Sehingga sebuah karya itu akan mentransformasi dalam berbagai bentuk seni gitu. Demikian juga yang sekarang dengan Sangsara ini, ada filmnya, ada seni konsernya, nanti ada fashion, pameran fashionnya, mungkin juga ada instalasinya dan sebagainya. Justru pada dunia yang semakin transformatif, apalagi dengan digital, hal itu menjadi ciri dari seni-seni sekarang. Kemudian tentang biaya, yang paling menyenangkan diri saya itu saya nggak pernah menghitung. Saya hampir sering sekali tidak tahu uangnya berapa secara jujur. Karena kalau menghitung itu dari SD udah berat ya, latihan terus ya. 1 tambah 1, 2, masa sampai gede saya dikasih PR terus ya. Kan nyebeli, coba kalau anak-anak ya kan lebih suka bermain daripada menghitung kan. Ya jadi saya juga seperti anak-anak aja, saya hampir tidak tahu. Bahkan saya hanya selalu bilang bahwa setiap ruang, setiap kekaryaan itu punya seperti bibit tanaman. Dia punya tanahnya sendiri, punya cara mencari airnya atau dananya sendiri, selama kita mampu menemukan dengan pengetahuan, keteramalan dan kebersamaan setiap orang. Distribusi nanti kita dan ini, tapi yang paling penting kan ini nanti juga akan ke Australia, ke Perth, jadi di bulan Februari ya. Sebetulnya film-film semacam ini kan mendialogkan banyak kepada penontonnya. Dalam proses apresiasi itu mendialogkan kemungkinan dan mengajak inspirasi juga untuk penonton juga mendapatkan jalan-jalan baru, lalu membuat diskusi dan membuat juga ruang-ruang untuk kita memberi saling semangat itu, menemukan jalan-jalan yang baru. Jadi di tiap kota pasti berbeda. Ruang Jakarta akan beda dengan ruang Jogja. Beda ketika di Bali. Ketika orang Bali menonton di indoor ya, itu mereka merasakan seperti upacara benar gitu di lapangan terbuka, karena itu kan nobar ya. Dan mereka hampir nggak bergerak dalam nobar itu, karena dia merasakan ada upacara, tapi dalam dunia baru sekarang ini. Ketika di Esplanade juga berbeda. Dunia mistis jauh dari Singapura. Gitu. Meskipun akhirnya ternyata setelah film ini diputar dengan live music, hantu-hantu di Esplanade ini secerita sungguhan nih, mulai merasa gembira ya. Biasanya mereka diem gitu, tiba-tiba kok ada hantu-hantu Bali yang ikut menggembirakan mereka lalu hidup lagi gitu. Sehingga ada beberapa pertunjukan setelahnya itu banyak gangguan-gangguan yang aneh gitu ya. Karena kita nyalain dupa ya Mas. Ya, kita nyalain dupa dan sebagainya. Jadi tiap kota akan melahirkan inspirasi dan dialog yang baru. Justru kita ingin sebuah tour yang berbeda, karena memang karya-karya mistis yang juga sangat modern ini akan menimbulkan dialog di berbagai tempat. Baik. Sebagai eksekutif produser kan sebenarnya kami hanya membantu dari aspek financing aja ya, aspek finansial begitu. Mungkin kerangka kerjanya semuanya diurus oleh ibu yang luar biasa satu ini. Tapi sebenarnya karena I believe in this project since day one. Di saat Mbak Gita datang ke saya dan salah satu temannya waktu itu dan menceritakan bahwa Mas Garin ingin membuat cerita Sangsara ini, mungkin cerita kita juga nggak ada 5 menit. Yes. Gak ada 5 menit, langsung ambil bagian. Betul, saya itu percaya gimana ya, karena saya juga memiliki tesis begitu ya sebagai aktor, bahwa kita itu selalu harus bisa punya kemampuan untuk mendekonstruksi apa yang mengkonstitusikan manusia. Jadi elemen di mana kita ingin mendobrak paradigma, di mana kita ingin terus mendobrak konvensi-konvensi lama, ada semuanya di sini. Dan itu sangat resonansi dengan batin saya begitu sebagai seorang seniman. Jadi itu yang getaran itu yang saya rasakan di saat Mbak Gita approach saya waktu itu, menelpon saya menceritakan mengenai premis ini.
Nah, Mbak Gita gimana? Boleh langsung diceritakan ke teman-teman media ketika ambil bagian di film Samsara ini, merayu, Aryo Bayu juga terlibat, ternyata cuma 5 menit ya Mbak Gita ya. Boleh diceritakan tentang perjalanan dan juga proses di belakang layarnya. Terima kasih Ovi. Jadi sebenarnya proses kreatif kita tuh pendek banget ya Mas Garin. Super pendek. Jadi Mas Garin tahun lalu bahkan baru setahun sebenarnya dari proses awal kita menggodok ide ini sampai akhirnya tereksekusi sekarang. Kita sudah akan pentas di Jakarta dan Jogja, dan ini sebuah proses yang menarik banget kalau menurut saya, karena memang kita, kalau Mas Garin bilang istilahnya bikin nasi campur. Jadi kita ada koreografi di situ, kita bekerja sama dengan Dayu Ami, salah satu koreografer yang terbaik ya kontemporer di Bali. Tapi kita juga punya musiknya, musik tradisi, tapi kita juga kawin dengan musik elektronik. Semuanya kayak berbaur di situ ya Mas. Jadi ada teater, ada topeng, kesenian topeng pun juga hadir di situ, dan semuanya sangat-sangat organik gitu. Bergulirnya kita syuting cuma 11 hari di Bali untuk menghasilkan karya ini akhirnya. Terus memang ada satu proses yang menarik juga, yaitu karena film ini mostly 80% hampir adalah tari. Jadi memang pertama kita membuat musiknya dulu, lalu kita pakai untuk syuting. Tapi pas udah ngedit, musiknya nggak ada yang bisa dipakai ya Mas. Jadi karena pacingnya ternyata beda semua. Jadi akhirnya mondar-mandir, dan di situ saya juga lumayan deg-degan sih, karena kita jalan dengan visi di kepala, wah kita mau menggabungkan yang tradisi dengan yang futuristik gitu, yang modern, musik modern dengan musik tradisional. Cuman pas udah praktiknya, ini gimana ya Mas cara ngawinin? Tapi senang sekali akhirnya semuanya proses berjalan lancar, dan akhirnya kita bisa menyajikan karya ini. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada Bakti Budaya Jarum Foundation, karena seperti Mas Garin bilang, karya-karya yang sulit seperti ini sangat-sangat butuh banget gitu dukungan dari semua stakeholders gitu, karena ini salah satu upaya kecil kami untuk menjelajahi ruang-ruang kemungkinan sinema, ruang-ruang kemungkinan bertutur, dan juga mengawinkan antara seni pertunjukan dan ruang seni sinema. Mungkin itu. Secara garis besar, jadi ide untuk akhirnya dua tokoh itu bercuma itu bukan dari saya loh Mas, justru jadi Juliet kan. Memang lebih bagus kalau dari perempuan. Oh iya. Jadi begitu sebenarnya yang terjadi Mbak Ovi, dan sebenarnya juga saya ternyata ini ya agak surprise begitu. Oh ternyata bulu dada saya bisa jadi aset untuk bisa film gitu. Jadi kayaknya terpilih lokasinya karena sebenarnya bukan kapasitas saya waktu itu pernah main Shakespeare, tapi ladang rumput saya. Tapi benar secara estetik ya. Kalau ini secara estetik tidak masalah tubuh ya. Kalau tidak ada bulu dada untuk film hitam putih nggak bagus. Nggak ada tekstur. Nggak ada tekstur. Ini estetik betul. Pada pertanyaannya Mas Garin, ini ada yang lapor tim saya. Bulu dadanya bayi itu banyak banget gitu. Kamu memangnya ngitung kamu bilang banyak banget. Loh kan kita mau jadi kuis Mas. Iya, nanti jadi kuis. Kan hadiahnya teman-teman Nanti media. ada kuisnya itu ya. Tapi aku bilang, aku justru perlu itu. Karena menjadi tekstur di dalam film itu, gitu. Kira-kira kita terus. hal-hal detail ternyata menjadi tekstur. Beneran ya Mas Garin? Bagi saya ya secara substansial ini visinya Garin Nugroho itu luar biasa, di mana beliau ini bisa mengorkestrasi semua elemen-elemen yang tadi sudah dijabarkan menjadi satu produk budaya yang saya rasa bisa teresonansi secara universal. Jarang sekali saya mendapatkan proyek seperti Samsara, di mana pertama saya belum pernah main film yang tidak memiliki dialog. Jadi kesempatan untuk bereksposisi itu limited. Jadi saya harus memberikan sebuah cerita lewat tubuh saya dan lewat ekspresi saya, dan itu yang akhirnya menjadi unik dan menjadi satu challenge ya yang
akhirnya berkolaborasi dengan Juliet itu saya rasa menjadi spesial gitu. Jadi itu sih juga jujur, tapi yang harus saya emfasiskan dan saya harus garis bawahi adalah visi seorang Heri Nugroho yang betul-betul itu memberikan tekstur kepada tidak hanya perfilman di Indonesia, tapi saya rasa ini akan menggema juga di skala internasional. Oke, terima kasih. Dan Beli Sudirana itu adalah lulusan dan pengajar dulu di Toronto ya, sekolah yang memang fokus untuk sekolah musik, tapi dia juga memahami betul tradisi karena hidup di wilayah istilahnya lah desa-desa di Bali dan menjadi semacam ketua musiknya desa di Bali. Maka menggabungkan dua unsur itu menjadi menunjukkan bahwa kalau seluruh unsur-unsur dari apa yang disebut dengan warisan budaya, pengetahuan, keterampilan lampau, kini, dan nanti itu disatukan, maka akan menghasilkan karya-karya yang punya nilai lebih. Dan kemudian tentu saja menggabungkan dengan pemain yang dipakai anak saya ya, gadis kretek gitu ya. Anak pertama saya pakai lagi karena mumpung terkenal kan. Dan Anda bisa lihat nanti bagaimana bulu dadanya, karena nanti akan separuh dada terus gitu kan. Bukan karena ini masalah jelek ya, tapi kan kalau berbaring di bulu dada itu kayak di rumput-rumput itu loh yang di. Dan nanti juga ada adegan ciuman dengan siapa? Juliet Brunner. Dan Anda akan lihat ya tidak ada pornografi sama sekali karena dua-duanya mencium dengan menikmati. Persoalannya di situ loh, tidak ada nafsu memang, tapi dan itulah keindahan film kan gitu, menikmati keindahan ciuman yang sebenarnya kejadiannya ada adegan syuting gitu, tiba-tiba Juliet datang ke saya, Garin, lebih baik ini adegannya ditambah ciuman. Berarti muncul malah dari pemain ya? Muncul dari pemain dan dengan seluruh keikhlasan saya, ya kan? Karena kan tidak dipaksa dari saya kan, kalau dipaksa kan nggak baik. Ya kan atas inisiatif pemain, nah timbullah adegan ciuman yang Anda bisa menikmati dengan keikhlasan Anda juga nantinya nonton film ini. Oleh karena itu ada pemain-pemain. Kenapa memilih Aryo Bayu? Karena Aryo Bayu punya latar belakang teater di zaman sekolah di luar negeri. Dia ikut Shakespearean, jadi kalau ikut Shakespearean berarti sudah memahami dasar-dasar teater. Kalau Juliet Brunner itu memang keponakannya Rendra. Dan kemudian dia adalah salah satu pebalet terkemuka Australia dan juga Eropa. Dan film ini memang mengisahkan masa era 1930 di mana banyak perkawinan antara orang-orang barat dan bangsawan Bali. Dan mengapa memakai era ini? Karena ini adalah era turisme yang luar biasa, era industri yang luar biasa, penggabungan fashion, mistis dan dunia baru. Jadi penggabungan seluruh era-era di mana antara turisme, budaya, mistis, rasionalisme dan itu jadi satu. Jadi kenapa saya memakai era-era di latar belakang tahun ini? Kira-kira latar belakang begitu. Tetap dicatat ya, yang penting-penting jangan adegan ciumannya saja. Korean saja yang penting, di luar adegan ciuman ini hanya ilustrasi kecil aja ciumannya. Penggambaran aja. Terima kasih Mas Garin. Saya ke ya Mas, dengan Bakti Budaya Foundation, dengan Indonesia Kaya, dan memang melihat dari perjalanan karya Mas Garin yang selalu sajiannya itu sangat kental dengan budaya tradisi Indonesia dari era-era tertentu yang ketika kita nonton tidak hanya memanjakan mata dan telinga, tapi juga merefresh otak dan pikiran kita gitu, karena dapat wawasan yang baru mengenai tradisi, mengenai budaya yang sangat kental dari setiap sajiannya. Termasuk juga di Samsara ini gitu kan, tadi kita udah bisa lihat trailernya, sempat dijabarkan juga Mbak Ovi di awal, banyak sekali elemen dari budaya dan tradisi Indonesia yang dimasukkan tapi sebenarnya digabungkan dengan modern gitu, musik elektro dengan sajiannya juga sangat menarik gitu. Jadi melihat dari situ memang sejalan dengan apa yang kami lakukan, kami coba lakukan dari Bakti Budaya Foundation, mendekatkan budaya Indonesia, tradisi Indonesia ke gaya hidup masyarakat urban melalui panggung pertunjukan gitu. Jadi
sinergi ini yang sangat sangat baik dan menarik, jadi langsung kita sepakat untuk bekerja sama untuk mementaskan Cine Concert Samsara ini di Yogyakarta dan di Jakarta. Apalagi kemarin yang world premiere di Singapura, mendengar setiap antusias dari yang nonton juga luar biasa sekali. Jadi harapannya kita kan biasanya gitu, kalau udah ramai di luar negeri nih, di dalam negeri baru ramai gitu. Ya, Jadi harapannya ini bisa lebih bikin ramai lagi nanti kalau misalkan udah beres di tahun ini, siapa tahu bisa di kota-kota yang lainnya ya, Mbak Gita ya. Nggak cuma di Jogja, nggak cuma di Jakarta gitu. Jadi ini apalagi dipadatkan di akhir tahun, semoga ini benar-benar jadi apa ya, sajian menutup tahun 2024 yang manis, yang baik juga untuk para penikmat seni. Gitu. Oke, terima kasih Pak Billy. Ini menariknya adalah Pak Billy tadi sempat mention kalau ini bukan kali pertama ya, ternyata berkolaborasi dengan Mas Garin, di mana berarti banyak sekali karya-karya Mas Garin sebelum Samsara ini yang memiliki nafas sama dengan Bakti Budaya Jarum Foundation, mengangkat tentang tradisi dan budaya. Mungkin aku ke Mas Garin dulu nih. Nah, Mas Garin, ini tentu menjadi pertanyaan kita semua ya. Mas Garin tidak lelah-lelahnya melahirkan karya-karya terbaik yang akhirnya memadukan budaya dan juga tradisi di Indonesia. Tapi awalnya ide tercetusnya Samsara ini seperti apa, Mas? Ya, sebetulnya kalau kita lihat warisan budaya kan sumber penciptaan yang luar biasa di dunia, enggak hanya di Indonesia. Ilagaligo itu sastra terpanjang Sulawesi. Dan karya-karya besar di dunia itu banyak dari sumber-sumber dari Mahabharata dan sebagainya, dikelola dalam tadi dikatakan oleh filosofisnya sini juga dunia urban baru. Oleh karena itu sebetulnya dua prinsip itu, bahwa kekayaan warisan budaya di berbagai daerah diolah dalam suatu industri kreatif dalam dunia urban baru, itu menjadi tanggung jawab untuk hidup kembali terus-menerus, tidak sebagai warisan yang mati seperti tadi saya kagum sama lukisan di sini ya, Basuki Abdullah. Kalau Anda lihat itu Rahwana membawa Sita di era saya masih kecil, itu ada di tiap rumah lukisan itu, hampir di tiap rumah punya kopinya, karena menjadi lukisan yang sangat budaya pop lah sekarang ini. Nah, kemudian kalau kita lihat karya-karya sebelumnya, saya terima kasih sama Bakti Budaya Jarum, karena karya-karya ini memang perlu dukungan dari institusi yang mengerti tentang bagaimana warisan budaya itu dihidupkan kembali. Maka karya-karya saya dalam tanda kutip susah selalu kemudian didukung oleh Bakti Budaya gitu. Itu yang kita tepuk tangan untuk Bakti Budaya dulu. Yang kedua adalah di dalam dunia yang sebetulnya digital baru ini, maka olah alik masa depan dan masa lampau. Dan sekarang itu kalau dia pakai handphone mau lihat foto-foto masa lampau, dunia masa lalu, tempo dulu gampang banget lah. Melihat sekarang juga gampang banget. Maka sebetulnya karya dari Samsara ini adalah suatu karya yang menghidupkan unsur-unsur era-era emas zaman dulu dan era-era sekarang ini. Yaitu era emas zaman dulu adalah era film bisu misalkan. Film bisu di tahun 30-40 di Jerman, di dunia menjadi salah satu golden era sinema. Maka ada film Nosferatu, Metropolis dan sebagainya, dan itu era awal dalam industri film kita. Kemudian ada era emas yang sekarang sudah menjadi kekayaan kita, itu wayang kulit. Wayang kulit itu kan sama dengan Samsara ini, yaitu ada musik di depannya, ada film di depannya. Kalau dulu kan layar ya, layar hitam putih. Nah, kalau Anda datang ke museum-museum dunia, wayang kulit itu menjadi pengantar untuk sejarah film. Karena wayang kulit itu arah paklirannya itu sama dengan film, masuk kiri, kalau keluar masuk kanan lagi. Maka kalau Anda akan misalnya lah museum film terkenal lah di Torino, itu ada wayang kulit dulu baru sejarah film. Oleh karena ini menggabungkan antara film bisu, wayang kulit dan dunia sekarang, maka memakai dua musisi terkenal ya, yang bagus, yaitu Gabriel Modus Operandi yang sekarang pasti Anda tahu musik elektroniknya ini yang menjadi tren di klub-klub di dunia lah gitu, Gabriel Modus. Jadi kalau Anda klik Gabriel Modus Operandi, akan Anda lihat itu sebagai gaya hidup tren di dunia.